Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kembali normal di bulan Syawal, minggu perdana. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberikan hidayah untuk mengikuti kajian tahsin tilawah di Masjid At-Taubah di malam Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita dan juga memberikan keberkahan bagi kita yang mengikuti secara khusus dan juga bagi umat secara umum dalam rangka mensyiarkan Al-Quran. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW ila akhiril hayah, dan mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, malam hari ini kita melanjutkan materi kita, yaitu tema Ishmam. Di bulan Ramadan, minggu yang terakhir, kita sudah membahas tentang pengertian Ishmam. Apa Ishmam menurut bahasa dan juga menurut ulama ilmu tajwid. Mungkin diulas ya secara sekilas, sehingga kita bisa memberikan atau mengambil pelajaran. Ishmam kemarin disebutkan bertemunya dua bibir, bukan membaca sukun pada huruf, sehingga secara pengucapan seperti membaca dhammah dengan syarat adanya rongga antara dua bibir untuk keluar nafas. Yang secara zahir ketika orang membaca Ishmam tidak kelihatan di suara, tapi kelihatan di gerakan. Maka ntar ada pembagian Ishmam menjadi beberapa bagian. Insya Allah akan disebutkan lagi. Ini hanya mengulas dari materi-materi yang kemarin. Seperti di surat Al-Fatihah, ketika waqaf di firman Allah Subhanahu wa taala, nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ntar ada beda dikit dengan rom. Apa itu rom? Rom itu ada suara walaupun sangat pelan yang kemungkinan bisa didengar oleh orang sekitar, orang yang dekat maksudnya, tapi yang jauh nggak kedengeran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, ada nu dikit pelan sampai orang yang agak jauh itu nggak tahu kalau kita lagi baca nu, walaupun pelan. Itu ntar perbedaan antara Ishmam dengan Raum. Di sini disebutkan faba'dama takifu bil iskan hinaha tadummu asyafatain biduni ayyi sautin ka'annaka tantiku ad-dhammah. Jadi Ishmam ketika kita membaca huruf sukun, maka gerakan bibir kita monyong ke depan tanpa suara apapun, seolah-olah mengucapkan dhammah. Itu prakteknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak ada suara ini, biduni ayyi sautin, itu Ishmam. Tapi kalau ada suara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nu dikit, ya, itu ntar yang disebut dengan raum. Insyaallah raum ntar habis materi Ishmam ini selesai.
Kemudian pengertian ismam menurut ulama nahwu kemarin juga sudah disebutkan, inna mafhumal ismam inda nahwiyin huwa laisa bisautin wa innama huwa ja'lul adwi mutahayyian li ikhraji sautid dhammi. Pengertian ismam menurut ulama nahwu itu ulama pakar bahasa Arab, tata atau susunan kata-kata Arab. Laisa bisautin, bukan suara ya. Tapi wa innama ja'lul adwi mutahayyian li ikhraji sautid dhammi, tapi menjadikan anggota kita, apa anggotanya, terutama bibir, seolah-olah siap mengucapkan suara dhammah, siap mengucapkan suara dhammah. Apa prakteknya? Ya, siap, cuma nggak ada suaranya. Walaisa kharijan ilal lafzi, tapi nggak diucapkan nasta'inu, nah itu enggak ya, siap ya. La ta'manna, bukan la ta'manuna ya, seolah-olah, tapi la ta'manna ya, siap mengucapkan harokat dhammah tapi suaranya nggak ada ya, hanya gerakan aja ya. Walaisa kharijan ilal lafzi itu. Kemudian faedah ismam kemarin juga sudah disinggung, takmunu faidatul ismam bi annaha tubayyinul harakatal asliyah hina wasala al harfa al mauquf alaih. Faidah dari ismam adalah menjelaskan harokat asli, terutama ketika membaca huruf yang sebenarnya huruf itu hidup, tapi karena diwakafkan berubah menjadi mati ya, jadi matinya bukan mati asli tapi mati karena wakaf. Wadzalika liyadhara linnazir kaifa hiya tilkal harakah, untuk menjelaskan bagi orang yang melihat bagaimana sih cara membaca harokat tersebut ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini gerakannya belum ada, tapi ketika dibaca nasta'in itu dibaca apa harokat akhirnya, dhammah, fathah atau kasrah nah, supaya kelihatan nasta'in. Oh berarti dhammah, hanya melihat gerakan dari mulut. Liyadhara atau liyudhira linnazir kaifa hiya tilkal harakah, untuk memperlihatkan bagi orang yang melihat bagaimana cara mengucapkan harokat tersebut. Kemudian makasih tempat-tempat ismam la yaqaul ismam illa fi al madmum wal marfu' faqat. Ismam hanya terjadi di harokat dhammah atau rafa, hanya harokat dhammah. Selain itu nggak ada ismam di fathah. Contoh apa fathah? Inna rahmatallahi, enggak yang fathah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, enggak ada ya. Rahiman dibaca karena wakaf rahima. Nah ini nggak mungkin di fathah atau harokat fathah itu terjadi ismam, nggak mungkin. Rahima, nah itu nggak ada. Sekarang macam-macam ismam sebelum praktek ya. Ismam tuh ada berapa sih? Yang pertama ismam bisaut atau ismam dengan suara, hanya suara tanpa ada gerakan bibir. Ini macam-macam ismam. Apa itu? Ismamu harfin biharfin, yaitu ismam huruf terhadap huruf. Maksudnya apa ismam huruf terhadap huruf? An yakuna sautul harfani makhlutani ma'a ba'dihima ka khalti harfayiz zai was-sad, yaitu ada dua suara huruf yang tercampur
ya, an yakuna sautul harfani, yaitu ada suara dua huruf. Mana ini? Saut itu artinya suara, al harfani dua huruf, makhlutoni yang tercampur. Saya belum nerjemahin ya, ntar insya Allah diterjemahkan. Ismam huruf terhadap huruf, jadi mengganti huruf tertentu dengan huruf yang lain. Maksudnya an yakuna sautul harfani, ada dua suara huruf, makhlutoni yang tercampur, ma'a ba'dihima, antara satu dengan yang lain, seperti campurnya antara za dan sod. As-sirata, saya buka surat Al-Fatihah, ihdinas sirata. Nah, menurut Imam Hamzah, kita keluar dari hafaz dulu ya. Imam Hamzah itu mengganti semua lafal sirat dengan za, atau mencampurkan sod dengan za. Nah, ini yang disebut dengan ismamu as-sad bi az-zai. Maksudnya membaca ismam di huruf sod dirubah dengan za, mencampurkan antara sod dan za. Prakteknya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, bukan alaihim. Nah, antara Imam Hamzah dong. Jadi misal antara sholat di masjid lain, loh kok siratal ladzina kok sirata begitu cara membacanya, terus alaihim kenapa dibaca alaihum? Nah, itu dari Imam Hamzah. Ini maksudnya adalah ismam bis saut. Kenapa bis saut? Ini hanya bisa terdengar dengan suara, karena makhraj sod za itu sama. Ihdinas zira, kan dengan suara. Ini di Imam Hamzah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini di Imam Hamzah ya. Nah, buktinya apa? Saya bukakan kitab Al-Mutawatirah. Oke. Kelihatan? Nah, ini ya. Sirata. Ini kitab dari Al-Qiraatul Asyar Al-Mutawatirah. Ini kitab Qiraat Mutawatirah Asyrah. Sirata yang membaca pakai shad itu imam yang pertama Ruwais Ibnu Mujahid, ya, perawinya Kumbul dengan membaca sin. Sirata, ihdinas sirata, sirata. Nah, menurut Khalaf itu dari Hamzah dengan ismam. Ini dibaca ismam, artinya ismam, sad dibaca za. Zirata mencampurkan dia. Wal baqun bisad. Selain Ruwais Ibnu Mujahid dari Kumbul dan Khalaf, dan Khalaf dari Hamzah membaca ismam. Nah, sisanya ini dibaca shad normal. Ihdinas siratal mustaqim. Ini bentar yang akan kita praktekkan. Ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini alaihim. Kenapa dibaca alaihum? Ya, baca dulu. Gak apa-apa ya, sekilas istilahnya mengetahui khilaf-khilaf perbedaan qiraat. Karena kalau tajwid dasar kita sudah selesai ya, jadi ya mau nggak mau harus menyinggung sedikit tentang khilaf atau perbedaan. Alaihim menurut Hamzah Ya'qub bidommil ha, dengan membaca dhammah pada ha, berarti alaihum ya.
bukan alaihim. Menurut Hamzah dan Ya'qub. Selain Hamzah dan Ya'qub membaca kasroh normal alaihim. Tuh. Ini dalilnya. Misal antar ada yang komplain, dalilnya dari mana? Ini Imam Syatibi. Alaihimu ilaihimu ladaihimu bidhammi kasril ha dhabyun fahimu wa dhamma mimil jum'i sil thabtun dara qabla muharrikin wa bil khulfi bara. Oke, itu dalil dari Imam Hamzah kenapa membaca dhammah pada alaihum, ladaihum, alaihum, ilaihum. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, ismam bis saut. Nah, sebelum masuk kedua, prakteknya seperti apa? Haitsu yudmiju al-harfani, sehingga memasukkan dua huruf ma'a ba'dihima, dua huruf saling dimasukkan, berarti antara shad dan za dicampurkan, fayus biha harfan laisa bisodin wala za wala zayin, maka dua huruf itu menjadi satu huruf yang bukan shad bukan za, tapi antara keduanya campuran. Zirata zirata, lakin yakunu sautus shad ghaliban ala sautis zai wa hadza fi qiraati Hamzah. Tetapi suara shad lebih mendominasi daripada suara za. Ihdinas siratal, shadnya lebih mendominasi. Ini khusus di qiraat Hamzah. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, ini sudah kita singgung kemarin pas Ramadan akhir. Ismam bil harakah, ismamul harakah. Apa itu ismam bil harakat? Bil harakah, mencampurkan harokat kasroh pada huruf pertama dengan dhammah, dengan cara membaca harokat dhammah terlebih dahulu sepertiga harokat pada huruf pertama, kemudian baru menyempurnakan membaca kasroh 2/3 harokat. Masih ingat prakteknya? Nah, prakteknya di sini. Qila dibaca qila, ya. Ghidha dibaca ghidha, ji'a dibaca cui'a, cui, ya. Ju, mana nih? Ju itu sepertiga harokat, membaca dhammah terlebih dahulu sepertiga harokat pada huruf pertama, kemudian baru menyempurnakan membaca kasroh 2/3 harokat. Ya, ini semuanya kan satu alif. Qila satu alif, ghidha, ji'a 5 harokat karena mad wajib muttasil. Si'a 6 harokat, ya. 5 harokat, maaf, 5 harokat mad wajib muttasil. Si'at. Nah, ini umumnya dipakai qiraat Ibnu Amir dan qiraat Imam Kisai. Qila dibaca qila. Ini maksud membaca dhammah terlebih dahulu sepertiga harokat, kemudian baru menyempurnakan kasroh 2/3 harokat. Dalam Al-Quran ada 7 fiil kata kerja yang dibaca dengan cara ismam, dan ini terjadi selain riwayat Hafiz, bukan riwayat Hafiz, tapi riwayat Ibnu Amir dan riwayat Al-Kisai. Itu di kata-kata ini. Oke, ini sudah kita bahas di minggu kemarin. Sebelum masuk ke yang ketiga, al-ismam bil isyarah. Al-ismam bil isyarah kita praktek dulu. Al-ismam bis saut, zirata, ya. Berarti mempraktekkan qiraat Imam Hamzah, ya. Imam Hamzah. Saya buka Qur'annya. Ini alaihim menurut Hamzah dengan cara membaca dhammah pada ha alaihum. Kemudian sirata dibaca ismam antara shad dan za. Oke.
Zirata. Nah, nih poinnya. Kelihatan? Kurang gede? Cukup. Oke. Kita baca qiraat Imam Hafiz dulu sebagai perbandingan biar ntar nggak salah. Bismillah, langsung alhamdu. Alhamdu sampai nasta'in ini perbedaannya tipis. Perbedaannya di maliki. Maliki menurut Imam Hamzah dibaca pendek. Bukan maliki yaumiddin. Jadi baca begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih normal. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini Imam Hamzah. Nah, kalau yang hafaz kan normal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hafaz ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Panjang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini normal ya. Atau mau versi yang imalah. Kok imalah, maaf. Ismam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ismam. Nasta'in. Monyong ya. Nah, itu ntar yang disebut dengan raum. Belum habis ini pembahasannya. Ismam dulu, ntar ismam oke, baru masuk ke raum namanya. Ismam. Ismam khusus di dhammah ya. Hanya nasta'inu. Nasta'in. Nasta'in. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini hafaz. Nah, Imam Hamzah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hafaz. Hamzah. Ihdinas siratal mustaqim. Hampir sama. Sirata dibaca zira. Itu ya. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu yang Hamzah. Hanya supaya bisa memahami, mempraktekkan ismam. Itu aja. Karena ismam di Imam Hafiz itu tempatnya hanya satu, yaitu di la ta'manna. Imam Hamzah kan banyak. Semua sirat dalam Al-Quran ismam. Boleh dicek ntar lafal sironto dalam Al-Quran ada berapa. Itu lumayan banyak. Dan semua ismam. Oke, kita praktekkan bersama-sama sebelum masuk pembagian imalah yang kedua. Yang pertama Imam Hafiz dulu ya, sebagai perbandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada khilaf di bismillah tuh. Nggak ada yang membaca bismillahu, nggak ada. Nggak ada khilaf di semua ulama qiraat, nggak ada. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu juga sama, nggak ada khilaf. Nggak ada yang membaca alhamdulillah, nggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, khilafnya di sini. Maliki untuk hafaz dibaca panjang 1 alif. Maliki yaumiddin. Ini hafaz. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Untuk hamzah ma dibaca pendek. Itu yang disebut dengan, atau dalam istilah ilmu rasm, dengan tahqiqi. Ntar insyaallah ya. Apa itu tahqiqi? Tahqiqi itu artinya sesuai. Sesuai maksudnya apa? Sesuai antara ucapan dan tulisan. Nah, kok bisa dikatakan sesuai antara ucapan dan tulisan? Maliki di kitab Gundul ya, atau Rasm Usmani, perlu dibuka apa enggak nih? Rasm Usmani. Enggak, arti enggak beda. Arti sama sekali enggak beda. Ini hanya wawasan ya, wawasan di ulumul Quran. Nah, nih. Hah? Imam Hamzah kebanyakan Afrika. Ya, orang hitam-hitam tuh. Sebentar, ini. Nah, ini tulisan asli yang ditulis oleh tim wahyu di zaman Utsman bin Affan. Maliki yaumiddin, tulisannya begini. Mim ada alif enggak? Enggak ada. Itu yang disebut dengan tahqiqi, dibaca pendek. Enggak ada alif, umumnya dibaca panjang atau pendek? Pendek. Itu yang disebut tahqiqi. Artinya sesuai antara tulisan dan ucapan. Sama-sama kuat. Kalau dalil, bukan sama-sama kuat. Semua qiraat sumbernya adalah wahyu, nggak bisa ngarang sendiri. Hah? Yang mana? Kalau dari wahyu kan? Kenapa ada beda? Satu panjang, satu pendek? Oke. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu menjadi makmum dan imamnya adalah Hisham, membaca di surat Al-Furqan, kalau nggak salah di ayat fihi muhana, boleh dicek apa enggak? Al-Furqan ayat akhir-akhir, di paling akhir, wa yakhlud fihi muhana, 60-an kalau nggak salah, 69 ya. Oh ya. Fihi muhana. Fihi muhana. Hi di situ panjang apa pendek? Kalau di sini kasih itu. Hah? Kasih ya. Oke, kasih ya. Tandanya apa? Panjang. Tulisan di sini itu nggak ada tanda panjang. Ya. Jadi Umar hampir, namanya Umar bin Khattab, wataknya keras, hampir membatalkan sholat dan seketika mau langsung mencincang si Amr tuh. Siapa? Sahabat ya, Amr. Hisham bin Amr. Hah? Menurut Umar bin Khattab
bagi yang nggak pernah terdengar di telinga dia, dianggap asing, langsung diadukan ke baginda Rasul. Ini bikin bacaan aneh-aneh. Langsung gini, Umar bin Khattab. Apanya? Akhirnya ditahan, beliau menahan sampai selesai sholat. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung dicincang. Itu dicincang di hadapan Rasul, langsung ngadu, ya Rasul, ini bikin bacaan aneh-aneh. Oh enggak, makanya Al-Quran nggak bisa ngarang. Ini bikin bacaan aneh-aneh. Maksudnya, Hisham silahkan baca, baca sesuai dengan dari saya. Ya, Umar coba baca. Itu semua betul, Hisham juga betul, semua bersumber dari saya bersumber dari wahyu. Akhirnya Umar bin Khattab ya berpuas. Oh iya, itu hikmah, semuanya dari Rasul. Kayak ini misalnya, ada yang baca malaka yaumaddin, betul apa salah? Secara tulisan ini betul, secara tulisan, tapi nah, ini kan nggak ada harokat ya, malaka yaumaddin. Nah, itu ntar dalam bahasa Arab, bacaan atau qiraat itu diterima dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, riwayatnya mutawatir, semua bersumber dari Rasulullah. Itu syarat pertama, mutlak. Yang kedua, nggak menyelisihi kaidah bahasa Arab. Malaka yaumaddin menyelisihi kaidah bahasa Arab apa enggak? Enggak. Malaka itu yang menguasai. Ya, bentuknya kalau malaka fi'il madhi, ya fi'il fa'il maf'ul, atau bahasa Indonesia itu subjek predikat objek. Ya, Allah yang merajai di hari pembalasan. Arti nggak merubah. Malaka yaumaddin. Nah, ini yang ketiga. Tidak menyelisihi kaidah Rasm Utsmani. Rasm Utsmani nggak menyelisihi. Kaidah bahasa Arab nggak menyelisihi. Cuma ada nih. Di sini Ar-Rahman semuanya isim fa'il. Kok tiba-tiba ada fi'il? Nah, itu yang dianggap aneh menurut kaidah bahasa Arab. Berarti qiraat itu nggak diterima. Qiraatnya ngarang. Ngarang dalam artian ya, misal bersumber dari Rasul, riwayatnya masih dipertanyakan gitu ya. Karena syarat qiraat harus mutawatir. Selain mutawatir atau masyhur, ditolak otomatis. Oke, itu maklumat aja. Poin kita di Ishmam. Yuk, kita masuk yang keempat, yang disebut dengan tahqiqi. Dan tahqiqi itu salah satunya diriwayatkan oleh Imam Hamzah. Apa tahqiqi? Sesuai kenyataan. Ini nggak ada alif, berarti dibaca pendek. Maliki yaumiddin, sesuai Hamzah. Kalau Hafaz enggak, Hafaz itu bacanya adalah takdiri. Apa itu takdiri? Mengira-ngirakan. Mengira-ngirakan apa? Alif setelah huruf mim, berarti dibaca panjang. Maliki yaumiddin. Itu ya. Bingung? Bisa diterima? Mengira-ngiranya bagaimana? Menurut qiraat yang mutawatir harus talaki. Dan talaki itu ada sanad-sanadnya. Sanad-sanadnya kayak begini. Ini sanad-sanad dalam tilawah. Sebentar. Kita ambil contoh qiraat dan sanad. Nah, nih. Mau imam siapa? Imam Hamzah. Oh, salah, bukan. Satu lagi. Ini cara-cara sanad. Nah, ini sanad. Oke.
Oke, sanad begini. Faham maksudnya nih? Maksudnya Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Kelihatan apa enggak? Nah, Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada sahabat. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, dan Abu Musa al-Ash'ari. Ini masing-masing semua bersumber dari Rasulullah. Oke. Ya. Semua bersumber dari Rasulullah. Ya. Bisa jadi pas penyampaian kan nggak semuanya sahabat itu datang. Nah, mungkin pas penyampaian riwayat satu Umar bin Khattab nggak datang. Atau misal datang, cara penyampaiannya beda, karena Al-Quran itu awal turun disesuaikan dengan lahjah kaum tersebut. Ini yang biasa baca Sabbihisma rabbikal a'li, ya, itu masih diterima, karena sesuai dengan lahjah kaum. Kan Al-Quran itu sab'atu ahruf, ada 7 huruf. 7 huruf itu berbeda di antara, ini pembahasannya mungkin bisa berapa SKS nih, sampai setahun. Ya, ada a'li, sabbihisma rabbikal a'li. Bisa nggak? Ya, riwayatnya begitu. Itu yang disebut dengan imalah. Alladzi khalaqa fasawwi. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita cek mana kira-kira sahabat yang paling banyak muridnya. Cek. Ubay bin Ka'ab muridnya ada berapa? Yang pertama sahabat langsung, yaitu Abdullah bin Abbas. Ini. Yang kedua tabi'in. Siapa ini? Abul Aliyah al-Makki. Ini 1, 2 ya. Ubay bin Ka'ab ada 2 muridnya. Nah, Abul Aliyah itu berguru ke 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya orang semakin banyak gurunya itu semakin terbuka wawasan, nggak gampang menyalahkan. Oh, Ustaz itu sesat. Enggak. Ini sama. Nah, Abu Musa al-Ash'ari itu muridnya hanya siapa ini? Hatton ar-Raqashi, 1 doang. Ya. Nah, sahabat ini, sahabat Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, Umar, apalagi Ubay bin Ka'ab, muridnya banyak. 1 Abul Aliyah. Abul Aliyah berguru ke semua. Ya, Abul Aliyah muridnya, Abul Aliyah termasuk berguru ke Abdullah bin Abbas. Hanya Abul Aliyah nggak pernah berguru ke Abu Musa al-Ash'ari. Bisa jadi ntar bacaan Hatton ar-Raqashi dengan Abul Aliyah berbeda. Nah, itu dimaklumi. Semua sama bersumber dari Rasulullah. Yang penting periwayatannya jelas. Oke. Ntar nggak praktek-praktek. Kita masuk ke hafaz masih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih normal ya. Ntar yang ismam ya, bukan hafaz ya, oleh ismam, karena hafaz untuk ismam hanya 1 ayat doang, yaitu di surat Yusuf, la ta'manna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monyong. Baru ihdinas siratal mustaqim. Praktek ismam menurut Hamzah, ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya siratal ladzi menurut Hafaz, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, praktek ismam menurut Imam Hamzah,
Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, itu praktek ismam menurut atau perbandingan antara Hamzah dan Hafs. Bisa difahami di ayat ini? Berarti praktek perbandingan antara Hafs dengan Imam Hamzah, ya. Imam Hafs seperti yang kita baca biasa, tapi supaya nggak bingung, nah, ntar Hafs dibaca dulu. Hafs dibaca dulu dari Bismillah sampai waladdallin, baru ntar mempraktekkan Imam Hamzah. Kemudian nasta'in ini dibaca dengan ismam. Nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh nasta'in biasa boleh. Tapi karena materi kita ismam, berarti mempraktekkan ismam di nasta'in. Oke, dipersilahkan dari Pak Devri. Hafaz dulu. Baca semuanya dari Bismillah sampai waladdallin menurut Hafaz. Ntar baca Bismillah atau langsung Alhamdulillah, karena Bismillah menurut Hamzah masih diperselisihkan. Alhamdulillah sampai waladdallin menurut Hamzah. Bedanya apa? Bedanya untuk Hamzah ma pendek. Terus ini ismam mempraktekkan sirata dibaca ismam, ihdinas siratal mustaqim. Ini ismam, terus ini alaihum. Itu doang bedanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebentar. Ghairil Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdubi untuk dot itu ihda hafatay lisan atau salah satu tepi lidah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, langsung mulai alhamdulillah menurut Hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Sad campuran dengan za. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Alaihum ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Masih ragu ini. Belum terbiasa. Him apa hum? Siratal ladzina an'amta. Itu bukan ismam. Ziratal ladzi ziratal ladzi
Ishmam, monyong. Ziratal. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Imam Hamzah sukses. Dari riwayat Khalaf ya. Boleh diingat-ingat, Nar. Siap. Hafaz dulu. Bisa dimengerti ya. Hafaz bismillah sampai waladdallin. Ntar yang berikutnya mempraktekkan Ishmam menurut Imam Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tafkhim dipertebal lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan ar-rah. Ar-rah kenyang. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sebentar, belum. Ini saya bukakan di mana makhraj ra. Mohon maaf ya, agak detail untuk tajwid, jadi diperketat. Nah, ini ra, di mana makhraj ra. Lam. Nah, ini ra mufakham. Nah, ini boleh dilihat. Allah. Oke. Stop dulu. Kita ulang lagi. Kurang gede, saya gedein lagi. Sebentar habis ya. Oke. Oke. Boleh kembali ke Oke, perlu latihan berarti ra ya, ra tafkhim masih PR. Dilanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang ganti mempraktekkan Ishmam menurut Imam Hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Allah. Ar-Rahman. Oke, pas. Singkem ya. Gitu.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, belum. Nasta'in. Nah, Ishmam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayaknya suaranya masih ada nih. Hanya gerakan bibir, tapi nggak pengaruh ke suara. Suara nol. Oke? Ishmam itu nggak keluar ke suara. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu keluar suara tuh. Nasta'in. Suaranya nggak keluar. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa Tuh pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, masih ragu. Masih ragu. Lanjut. Ihdinas siratal. Nah, ini yang kurang pas. Ishmam sad dicampur dengan za. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Waqaf Hasan boleh nggak? Boleh. Hafaz ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh. Hamzah sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh. Ghairil maghdubi. Oke. Boleh berhenti di 'alaihim? Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Belum, ra-nya belum sempurna tafkhimnya. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Nir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, yang terakhir agak lumayan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Du pendek. Du dengan du beda ya. Ini ujung lidah yang anggota dalam bukan punggung. Iyyaka na'budu. Du bukan du, bukan aduh. Kalau aduh salah. Tapi kayak orang meludah, mohon maaf, bukan ngeludahin aja, bukan, tapi kayak tuh, nah itu pas. Iya, nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makhraj udah betul, tinggal melenturkan. Agak kaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lumayan. Ihdinas Nah, bukan syira, tapi sira. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang apa
kok tafhim. Isti'la'nya kurang. Apa isti'la'? Lidah naik ke atas. Ihdinas sira, ihdinas sira, ihdinas siratal mustaqim. Oke, lumayan. Nah, jangan dicampur dengan Imam Hamzah. Sira, si. Bukan, jangan nanggung zira. Nah, itu Imam Hamzah tuh. Siratal belum, shotnya masih belum mantap. Apa itu? Khurujul hawanya kurang. Keluarnya suara dan keluar angin. Sira si bukan si sa bisa sa si. Nah, itu lidah naik ke atas. Si sama dengan sisi kan sin. Nah, itu sin. Sekarang ganti lidah naik ke atas. Sira. Oke, mendekati itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kurang mantap. Waladdo kenyang. Nah, kurang panjang. Donin 6 harokat. Kurang kenyang. Kayaknya harus dicontohkan nih. Dot. Nah, mana dot? Nih ya, ini makhraj dot. Mana dot yang ada biru-biru dengan geraham atas? Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Kalau dua-duanya berat, yang sanggup hanya Rasulullah. Ya, bo, satu aja udah cukup. Ya, ini prakteknya dot seperti apa? Oke, boleh disimak. Abdo boleh dipraktekkan. Walabdo. Oke, pas. Itu pas. Oke. Oke, pas. Mau mempraktekkan Ismam Imam Hamzah? Kayaknya enggak, Pak. Enggak bakat. Pembelajarannya Ismam nih. Salah satu bagian dari ilmu Gharibul Quran. Enak liatin kesalahan yang lain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, pas. Maliki Yaumiddin. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Sebentar untuk shot. Ihdinas sirat, santai ya. Ihdinas sirat si. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghin itu agak nancap begini. Nah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tinggi. Waladdallin.
Oke, pas. Berubah lagi. Lentur ya, kurang lentur. Udah betul, tinggal melenturkan. Ghairil maghdubi alaihim udah betul, tinggal lentur. Oke, mempraktekkan Ismam Imam Hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Nah, ini ismamnya, ismam di shad. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta. Sebentar, jangan za banget. Zira ya. Nah, zira bukan za campuran antara za dan sad. Ziratal nah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, silahkan hafaz dulu. Paham apa enggak? Hafaz dulu, baru setelah hafaz mempraktekkan Ismam Imam Hamzah ya. Karena Ismam di Imam Hafaz cuma satu, yaitu di la ta'manna, hanya itu. Nah, Imam Hamzah banyak, yaitu semua lafal sirata itu dibaca Ismam. Ismam maksudnya membaca shad itu antara shad dan za. Imam Hafaz aman ya, Imam Hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini yang disebut dengan tahqiqi menurut Imam Hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Kalau nadanya sama aja. Bebas. Yang penting bacaannya betul. Koplo juga apa-apa. Kita nada-nada udah lewat, nggak tahu yang paham berapa persen. Bismillahirrahmanirrahim. Hafaz dulu ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar, untuk dot agak kaku, dilenturkan lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang Ismam Imam Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke alhamdu, karena bismillah diperselisihkan di Imam Hamzah tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal. Nah, sod kurang ismam. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ntar Imam siapa? Imam Nafi. Riwayat Qalun. Alaihim bisa dibaca alaihimu. Nggak nyambung kan? Banyak khilaf-khilaf. Maksudnya nggak nyambung ke ayat selanjutnya? Nyambung ke ayat selanjutnya sama. Kayak innalladzina kafaru tuh bisa sampai berapa wajah tuh? 5 apa 6 wajah di Imam Qalun tuh, riwayat Nafi'. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim ahanzartahum, harusnya aanzartahum di kita. Nafi' membaca apa istilahnya, idkhal dan tashil. Jadi membacanya ahanzartahumu am lam tunzirhumu la yu'minun. Ntar yang Warash la yu'minun. Oke, kita fokus hanya ismam. Itu contoh-contoh khilaf qiraat. Besok. Ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai praktek. Itu praktek ismam bis saut. Ntar yang berikutnya ismam bil harokat, ini juga udah. Ghidha, jui'a, singko. Masih ingat di bulan Ramadan kemarin ikut? Bulan Ramadan terakhir nggak ikut? Nggak ikut saya ini. Nggak ikut saya ini. Nggak ikut ini? Nggak ikut saya. Belum. Udah Ramadan terakhir udah. Zikri doang kayaknya. Pulang kampung. Oh. Diulang lagi nih. Diulang lagi. Yang bis saud kan udah. Yaitu riwayat Hamzah. Ya, ini udah bil harokat tapi di akhir Ramadan. Iya, nggak ikut. Nggak ikut ya? Nggak ikut. Oke, berarti ntar diulang. Yang mempraktekkan sepertiga harokat huruf pertama, kirain ada yang ikut malah. Iya tadi. Saya pikir yang minggu sebelum ngomong itu tadi. Nah, ini ntar kila dibaca kuila, ghidha dibaca ghidha. Karena perbedaan dengan ulama bahasa, kila boleh dibaca kula. Oke, poin kita nggak membaca kula, tapi membaca ismam sesuai dengan bab.
Cui'a. Baik, cukup. Kalau begitu ntar diulang dari ismam bil harokat ya. Baru satu ismam nih, yaitu ismam bis saut, yaitu menurut Imam Hamzah. Sekarang di minggu berikutnya insyaallah ismam bil harokat. Kirain udah hadir semua ini Ramadan terakhir. Pasti suam ini. Tahu. Nggak hadir, Pak? Enggak, dia Pulang kota. Oke. Nah, habis ismam bil harokat, terus ismam bil isyarah. Nah, ntar prakteknya yang ini lata mana, cuma ini secara teoritisnya. Kemudian perkara-perkara yang menghalangi untuk dibaca ismam. Jadi ismam dilarang di 4 tempat ini. Nah, insyaallah di minggu berikutnya. Ini kemungkinan nyari tajwid Indonesia nggak ada. Saya ambil dari referensi langsung dari Arab Saudi, saya terjemahkan. Baik, hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.